bertemu dengan saya, Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebon Kita. Terima kasih ya buat kedatangan kalian semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini menemani saya. Thank you buat kedatangan kalian hari ini. Kita mau ngobrolin apa nih, teman-teman? Kita mau ngobrolin apa? Hari ini aku mau cerita tentang, oh iya, aku mau kenalan dulu ya. Kenalkan, saya Dr. Erna Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebon Kita. Klinik Herbal Kebon Kita ada di Ciputat, Tangerang Selatan, dan mendedikasikan untuk mengobati penyakit-penyakit kronis yang sudah sudah kesana kemari, sudah shopping dokter, udah pakai obat ini, itu belum ada perbaikan. Silahkan bergabung dengan live saya, atau silahkan datang, atau silahkan konsultasi ke Klinik Herbal Kebon Kita. Kami juga menyediakan beberapa pelayanan konsultasi pasti ya, baik online dengan telepon maupun offline, dan juga memberikan treatment dengan cara-cara alami, dengan ramuan herbal, dengan bekam, dengan fasdu, dengan hipnoterapi, kemudian juga dengan pijat tradisional, dan itu dilakukan oleh semua tenaga ahli. Akupunktur juga ada. Dan jika teman-teman ingin melakukan pendekatan dengan medis, silahkan juga kita berikan berbagai infus vitamin sesuai indikasi, dan juga memberikan tindakan minor misalnya seperti sunat atau operasi-operasi minor, dan juga perawatan luka diabetes. Alhamdulillah diabetes yang sudah kemana-mana, yang tidak membaik di klinik kami cepat membaik. Karena apa? Karena perpaduan herbal dan perpaduan alami dan medis secara proporsional. Insya Allah semoga sebentar lagi kita juga bisa memiliki klinik terapi hiperbarik. Nah, teman-teman nanti sudah sering dengarkan terapi hiperbarik. Terapi hiperbarik juga salah satu cara terapi alami yang sangat memudahkan kita untuk meregenerasi sel dengan memberikan suplai oksigen murni ke tubuh-tubuh kita, sehingga sel-sel kita cepat sekali untuk mengadakan metabolisme aerob, dan untuk generasi sel menjadi sangat cepat untuk regenerasi sel. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya semua. Jadi itu kira-kira, dan hari ini saya akan cerita bahwa yang datang ke kami itu banyak banget pasien-pasien dengan radang usus dengan berbagai komplikasi. Nah, komplikasinya antara lain mereka sudah autoimun. Autoimun itu rata-rata mudah lemes ya, tanda-tandanya mudah lemes, kemudian mudah tahu-tahu sakit. Nah, alhamdulillah memang butuh waktu sabar banget. Kalau udah sampai sini tuh sabar. Kita programnya 6 bulan membaik, 1 bulan tuntas. Belum kalau kalian masih aktif minum obat-obatan anti radang dari dokternya, itu pasti memberi peluang untuk terjadinya tertular penyakit-penyakit infeksi seperti TBC, kemudian seperti hepatitis, dan juga obat-obatan untuk radang usus dan autoimun yang memberikan efek samping untuk hati dan ginjal. Dan mereka rata-rata yang datang ke saya kena semuanya. Tetapi apakah tidak bisa membaik? Membaik banget, alhamdulillah. Kayak tadi pasien saya telepon, dokter saya sudah bisa hari ini BAB 2 kali, tadinya 10 kali lebih sehari dan ngocor. Artinya ususnya benar-benar tidak bisa mengatur, difusi cairan di ususnya sangat kacau, sehingga selalu BAB 10 hari 10 kali lebih dan ngocor. Tadi udah laporan BAB saya sudah 2 kali, dan itu pun sudah berbentuk, sudah mengental 2 kali loh guys, sudah lumayan, sudah nggak melilit, itu sepanjang hari perut melilit. Kemudian dia juga menderita vertigo parah, itu juga sudah mulai sudah nggak lagi, hanya terjadi yang dia rasakan adalah lemes di kakinya. Saya curiga autoimun, cuma dokter yang memeriksa malah foto ronsen untuk untuk kesehatan lututnya. Itu nggak masalah, saya bilang itu bukan masalah di osteoporosismu. Kamu nyeri lutut itu hampir semua orang pasti nyeri lutut. Masalahnya tuh bukan nyeri lutut, tapi kamu tuh lemes seakan-akan kayak lumpuh, tiba-tiba deprok. Dan itu biasa akan terjadi pada orang yang dengan radang usus kronis. Sangat mungkin kamu terkena autoimun. Jadi periksanya bukan periksa foto ronsen genung atau lututnya, tetapi minta untuk periksa cek
autoimun atau enggak, itu jauh lebih penting. Karena kalau memang ternyata autoimun tidak bisa berdiri hanya dengan herbal, mau tak mau harus gunakan obat, nanti kita barengin dengan herbal yang lebih sesuai. Dan nggak usah takut, lama-lama pasti juga akan membaik. Cuma selama ini udah diberi kesempatan dengan herbal, ternyata radang ususnya sudah baik, autoimunnya belum membaik, gejala autoimunnya belum baik, mau tak mau harus kita berikan obat dokter untuk autoimun. Dan itu harus tes lab, bukan terus ronsen lututnya. Jadi ini lagi menunggu tes lab, bukan ronsen lututnya. Untuk osteoporosis itu mah hampir semua orang juga osteoporosis kan, apalagi usia-usia di atas 40, udah banyak, itu bukan hal yang aneh. Dan nanti dengan gaya hidup saya juga akan membaik kok. Dan yang membuat gak bisa jalan bukan karena lututmu itu ada perkapuran, bukan karena itu. Justru saya curiga karena ada autoimun, dan itu biasa menemani memang radang kronis. Di saat kalian gejalanya semakin menurun, mau tak mau harus menggunakan obat dokter, dan perbandingan obat dokter dengan herbal yang proporsional itu akan jauh lebih bagus. Jadi beberapa pasien kita memang tetap menggunakan obat dokter, tetapi semakin lama semakin dikurangi, dan akhirnya mereka kalau menggunakan obat dokter saja guys, remisi itu masa tenang itu sangat kecil, lebih banyak eksaserbasi, belum komplikasi yang seperti saya ceritakan. Jelas komplikasi ke lambung, radang usus jelas sudah kena ya, ke lambung jadi sering kambuh, sering muntah, sampai sering nyeri, sampai perut kram. Ketika hipersekresi asam lambung itu sangat-sangat mudah. Terus juga komplikasi ke kesehatan hati, fungsi ginjal juga mulai goyah, sampai kreatininnya tinggi. Sudah kita perbaiki. Apakah berhenti obat dokter untuk autoimunnya? Enggak, masih dilanjutkan, tapi dosisnya udah mulai dikurangi, dan beliau sudah jauh lebih sehat, sudah bisa keluar kota, sudah bisa jalan. Tadinya setiap kali berjalan tubuhnya kayak disilet-silet, telapak kaki kayak disilet-silet, betis rasanya sangat nyeri, sampai lebih baik gak usah bergerak saking sakitnya. Jadi itulah autoimun guys, gejalanya macam-macam ya. Makanya karena mungkin saya udah biasa ngadepin pasien, alhamdulillah nih, intuisi saya jadi lebih tajam. Kemarin juga ada pasien keluar dari MNC, tidak ada satupun dokter yang mendiagnosis beliau terkena autoimun. Ketika datang ke klinik saya melihat ibu kayaknya terkena myasthenia gravis deh, tapi nggak usah kita cek ya, karena kalau kita cek itu cukup mahal. Mendingan budget uang bukan untuk ngecek lab, karena ini udah kelihatan nih, sudah jelas ini autoimun. Kita belikan vitamin yang sesuai, dan vitamin ini super sangat mahal. Kita belikan budget untuk tes labnya untuk vitamin saja ya, dan setelah kita berikan vitamin yang sesuai, alhamdulillah cukup bagus. Vitaminnya lewat infus, bukan lagi lewat oral. Beliau sudah nggak bisa makan oral, nggak bisa menelan, dan pulang sudah perbaikan 60%. Nah jadi nggak gampang ya guys, mengobati pasien itu bukan ilmu matematika, tetapi itu benar-benar harus harus pakai intuisi, harus dengan tentu pengalaman, dan teoritis itu sangat-sangat berperan. Semoga kalian yang sedang sakit bisa menemukan jalan keluar dengan apapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kalian yang sedang sakit fokus ke pengobatan, tapi juga harus memahami, jangan pasrah bongkoan. Terserah dokter, kalian harus paham mengapa kamu menggunakan obat ini, posisi sakitmu kayak apa. Kamu sendiri harus paham. Dan itu juga mungkin kalau aku karena dokter ya, jadi selalu penasaran dengan penyakit kan. Saya dulu waktu hamil pertama juga begitu teman-teman. Waktu hamil pertama tuh saya terkena tokso ya. Waktu itu saya hanya tahu bahwa orang hamil itu harus terbebas dari torch. Oleh karena itu sebelum aku hamil, aku periksa ke Prodia untuk periksa torch, dan ternyata toksoplasmanya positif, dan itu harus diobati kan. Nah ketika lahir, anak kami juga bukan hal yang gampang. Ininya sangat besar, ubun-ubunnya. Terus saya periksa ke dokter anak yang melahirkan bilang begini, kita tunggu perkembangannya, kalau terlambat baru kita. Loh, saya terkaget. Saya itu justru ingin mencegah keterlambatan perkembangan. Langsung saya inisiatif periksa ke dokter saraf anak di Jogja, dosen saya. Langsung di sana ketahuan ada gejala epistotonus, dan diobati, dan ada kejang-kejang sedikit, diobati. Ternyata memang ada sedikit atrofi otak, kemudian ada sedikit atrofi otak,
kemudian ada kalsifikasi juga, itu semua karena toksoplasma. Nah, padahal toksoplasma saya udah diobatin ya, tapi ternyata bisa menyisakan. Dan karena minum obat-obatan terus, saya minta second opinion ke dokter UI. Dan dokter Enut waktu itu beliau sudah almarhum kayaknya. Nah, di dokter bukan dokter, ada Prof. Taslim kalau salah. Nggak salah, beliau juga udah almarhum. Anak saya sekarang udah 25 tahun. 25 tahun yang lalu ya. Saya juga masih unyu-unyu kan, baru lulus kan. Nah, saya kemudian ke dokter Taslim diperiksa, terus beliau memutuskan jangan terlalu sering menggunakan obat kejang, kasihan hatinya. Jadi stop. Dan ternyata setelah CT scan ulang, otaknya udah normal. Cuma apa yang terjadi setelahnya ya agak sedikit hiperaktif. Anaknya agak sedikit hiperaktif. Maksud saya cerita segini adalah ketika kita sakit, kita tuh harus tahu apa yang diderita. Saya waktu itu belajar berbagai jurnal tentang toksoplasma, pengobatannya, pola makannya. Bahkan waktu dia sudah masuk ke empapsi, dia sudah mengenal dengan yang namanya salmon. Dan itu saya berikan terus tuh ikan salmon. Dan alhamdulillah di usia 25 tahun itu IQ-nya cukup bagus. Nah, karena orang tuanya tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa yang harus diberikan. Oleh karena itu, untuk kalian yang sakit, entah anakmu atau kamu sendiri yang sakit, ya kamu sendiri harus bisa mengenalinya sehingga bisa tidak pasrah sama dokternya, tapi kamu tahu persis mengapa menggunakan ini, mengapa menggunakan itu, apa perjalanan sakitmu kalian paham. Sehingga ketika kalian mengambil tindakan untuk memutuskan menggunakan obat itu atau menyetop obat itu, kalian paham bahwa itu yang terbaik untuk kalian. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih buat kedatangan kalian teman-teman semua. Semoga sedikit cerita saya menginspirasi sekalian agar ketika kalian sakit jangan pasrah bongkoan. Oleh karena itu, kalau kalian bergabung ke grup saya, kalian harus pinter. Kalau nggak pernah membaca chat, kalian pasti akan saya masukkan kelas dulu. Di kelas kalian akan diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan sakitnya kalian dan program yang akan kalian lakukan. Nah, ketika kalian sudah mengenal itu semua, maka tentu harapan saya ketika kalian minum herbal yang saya berikan, kalian paham juga apa yang terjadi di tubuh, kalian akan lebih paham. Nah, seandainya kalian di program tidak paham dengan yang kalian lakukan, sudah saya pastikan kalau kalian sampai sembuh itu beruntung. Karena sebetulnya untuk mengikuti program, kalian tuh harus tahu persis apa yang harus dilakukan. Mengapa saya makannya begini, dan kalau saya sakit harus apa, itu harus paham. Dan itu semua boleh kalian ikuti di grup, karena kita sering bercakap-cakap di grup. Tetapi kalau kalian cuek bebek, sekedar yang kalian tahu, itu pasti program gagal. Dan itu banyak terjadi juga yang ikut program kita hanya sekedar makan herbal, bahkan cara menyajikan herbal 5 sekawan aja nggak bener, apalagi dengan pola makannya. Padahal setiap hari kita bahas di grup itu, selalu ada diskusi, ada contoh, mereka selalu share program-program mereka dan saya benerin. Tapi ada yang cuek. Apakah berhasil? Gagal. Nah, itu salah satu contoh ketika kalian menyanyiakan kesempatan untuk sehat, menyanyiakan kesempatan untuk belajar bersama, sehat bersama, hanya karena kalian malas belajar untuk kesehatanmu sendiri. Akhirnya program itu sia-sia dan jadinya apa? Buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang pikiran. Ingat, ini bukan penyakit, ini bukan penyakit akut, tetapi penyakit kronis yang sudah kemana-mana nggak sembuh. Jadi kalian butuh effort yang lebih kuat lagi untuk bisa menyembuhkannya. Dan tentu kamu sendiri harus paham, gitu guys. Ya, jadi kalau nanti siapapun yang mau ikut program saya hanya minta kalian rajin mengikuti grup dan rajin share perkembangan kalian agar bisa saya evaluasi dan akhirnya memberikan hasil yang memuaskan seperti yang kita inginkan. Karena program kita adalah 1 bulan baik, 3 bulan tuntas, gitu. Oke ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk kesempatan kalian untuk bergabung bersama saya. Mungkin di sini ada yang nanya nggak? Assalamualaikum dok, kalau alergi kak, ikan siput apa itu pengaruh asam lambung? Asam lambung itu pasti menyebabkan kelemahan semua imun, termasuk kelemahan fungsi hati. Orang yang alergi, yang tadinya nggak ada alergi jadi alergi karena fungsi hatinya menurun.
Fungsi hati menurun bisa dipengaruhi oleh asam lambung yang kronis. Jadi caranya apa? Sembuhkan asam lambungmu, kuatkan hatimu, maka alergimu akan kabur. Oke, terima kasih ya sudah hadir. Siapa nih yang ada di sini? Ibu Monica, Ibu Komaria, kemudian Orang Bumi, Ibu Rosmarita, Ibu Rohmat Black, Soryu Nahayani, Sunastin, Palisa, Es Krim, Miss Hesnelly, kemudian Ani, Nursanti, Seblak, Harti, Harry, Atin, Aisyah, Mayramita, Ade, Yuyu, Burenka, Hadi, User, Al-Fatih, Aleha, Syah, Fatimah, Sisi, Najwa, User, Irwan, Sulistiawati, Karisma Siti, Iwa Septik, Wiwin Sudami, Gading, Sarah, Siti, Yayah, Bunda, Ajeng, Endah, Kasniadi, Wahyudi, Nidi, Ajeng, Kaisa, Nanang, Desi, Nuraini, wow, banyak banget. Dok, salam kenal. Asam badannya lemes gemetar. Benar Bu Aisyah, karena memang kalau orang asam lambung itu akan kekurangan energi dan kekurangan nutrisi, maka badannya mudah lemas, dan kalau udah lemas pasti gemetaran. Dok, saya mual kambuh, terus info dokter udah OSG karena nggak hilang lah, mualnya lanjut endoskopi. Saran dokter pasti normal, nggak masalah. Asam lambung misal gejalanya begitu, 70 gejala asam lambung nanti dibacakan oleh Mas Herdi. Dan cara lepas dari itu semua tentu kalian harus sehat, harus lepaskan itu semua dengan tidak hanya menyadarkan pada obat medis, tapi didampingi dengan obat-obat alami dan gaya hidup sehat agar terjadi regenerasi sel. Jadi saran saya, lakukan pendampingan dengan gaya hidup sehat dan obat-obat alami. Kalau kalian ingin tahu apa obatnya, silahkan klik profil saya, klik di series VT gratis dan ikuti. Halo dokter, salam kenal ya, salam kenal Mbak Gita. Obat buat telapak tangan kebas apa Bu dokter? Anda bisa menggunakan cuka mengkudu. Ini untuk mengencerkan darah. Jadi kalau kebas itu aliran darahmu nggak lancar, terutama darah tepi. Penyumbatan pasti dimulai di tepi, nggak mungkin ujung-ujung tengah. Ujung tengah itu misalnya kayak jantung koroner, arteri koronaria itu terakhir. Sebelum terjadi penyumbatan di pembuluh darah arteri koroner, sebetulnya sudah terjadi penyumbatan di ujung-ujung kakimu, ujung-ujung tanganmu. Maka sering terjadi kesemutan dan kebas. Maka solusinya apa? Encerkan pembuluh darah, aliran darahnya, elastisitas pembuluh darahnya. Gunakan cuka mengkudu, jus jahe lemon, cuka mengkudu, dan minyak zaitun ekstra virgin. Minum 3-6 sendok makan per hari. Juga bisa kunyah-kunyah. Bawang putih 3-5 siung per hari. Saya mau tanya Bun, ada temanku sakit pinggang sudah 3 tahun, umurnya 23 tahun. Ibu gunakan aja, saya ada senam pocong. Cari di VT saya Dr. Erna Cipta 2 #senam pocong. Ikuti dulu itu, lakukan 100 kali. Tetapi sakit pinggang juga bisa karena asam lambung kronis. Itu yang paling banyak diderita, apalagi usia baru 23 kan. 23 lebih mudah terkena asam lambung daripada ginjal. Dan saya kira kalau udah 3 tahun pasti udah USG. Kalau ada masalah ginjal kelihatan di USG. Jadi coba dicek apakah ada asam lambung kronis. Kalau ada, gunakan nih Mas kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Tetapi jika tidak ada asam lambung kronis, silakan lakukan senam pocong sehari 100 kali. Itu mungkin bisa aja spasme otot, atau karena olahraga berlebihan itu bisa menyebabkan spasme otot, dan nanti akan baik dengan senam pocong itu. Cari di VT saya Dr. Erna Cipta 2 #senam pocong. Sama ya, mau tanya Bun, ada temanku sakit pinggang, obat vertigo Bun. Obat vertigo itu tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya karena asam lambung, sembuhkan asam lambung. Tapi kalau vertigonya murni, lakukan akupunktur di daerah terdekat. Sakitnya tidak pernah sembuh selama 3 tahun. Yes, tadi udah dibahas. Dok, kalau habis haid masih flek tipis, apakah bisa hamil dok? Bisa. Cuma untuk menyelesaikan haidmu, kamu harus banyak makan daun kelor dan temu kunci. Jadi selama haid, coba konsumsi daun kelor dan temu kunci, itu banyak progesterolnya, maka haidmu akan cepat bersih. Dan bisa juga gunakan air kelapa
kelapa hijau. Ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dokter, mual nggak pernah hilang, udah minum obat mual juga umur. Ibu, memang kalau udah mual, gejala asam lambung nggak bisa Bu hanya menyadarkan dengan obat medis. Dan banyak dari kalian yang sudah resisten dengan obat medis yang diberikan karena sudah terlalu lama. Oleh karena itu, barengi dengan obat-obat alami, dengan pola makan sehat, dan itu yang akan meregenerasi sel, memperbaiki sel rusak menjadi sel sehat kembali. Dan nanti segala sensasi, aneka sensasi 1001 akan hilang satu demi satu. Saya mau tanya, apa penyebab fungsi hati meningkat? Bisa karena kecapean, bisa karena keracunan makanan, bisa karena keracunan obat, bisa karena infeksi. Infeksi entah karena virus, entah karena jamur, entah karena parasit. Semuanya bisa menyebabkan fungsi hati meningkat. Sakit asma nggak sembuh-sembuh Bunda, usia 40. Kalau gitu gunakan ramuan saya, ramuan asma. Silahkan hubungi admin, ada di keranjang kuning, dan atau chat inbox atau chat pesan. Nasi diganti oatmeal bisa nggak dok? Bisa banget. Program ibu program apa nih? Ibu Aviana, nanti kalau menanyakan program mendingan di grup dan ibu fotokan saja. Boleh banget, ibu fotokan saja. Dan sebetulnya karbo yang bagus itu sudah saya share di sesi 2. Coba dicek di sesi 2. Apa karbo yang diutamakan? Di situ udah saya sharekan. Jadi silahkan menggunakan karbo yang diutamakan. Indra Indri, terima kasih sudah bergabung. Kemudian siapa lagi? Salam dari Subang, Jawa Barat dok. Salam kenal Ibu Mamah Juma ya. Kami di Ciputat, Tangerang Selatan. Ibu Ani Maulana, gimana kabarnya sekarang? Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan hari ini kita lihat perkembangan teman-teman kita. Grup radang, perkembangannya kita lihat ya. Ini berat badan sudah naik 5 kg. Coba kita lihat ya. Yang saya pertahankan, kalau bisa berat badan jangan naik-naik lagi terus dok, karena persendian tidak bisa menopang. Tapi saya minum steroid, mana bisa nggak naik ya. Nah ini beliau masih minum obat-obat steroid untuk lupusnya. Berat badan mulai naik, dan tapi sebetulnya persendiannya udah bagus, alhamdulillah ya. Dan kalau hanya minum steroid saja itu menyiksa banget, bahkan sampai seperti diiris-iris walaupun sudah minum steroid. Tapi ketika digabung dengan herbal, ternyata hasilnya lebih bagus lagi. Dan sebetulnya, dan hari ini beliau sudah ngurangin, dokternya tidak mengurangi dosis steroidnya, padahal kondisinya sudah sangat bagus. Karena apa? Dokternya berganti, bukan dokter yang dulu, sudah ganti dokter lagi. Jadi pola pikirnya tentu berbeda. Tapi karena saya mengikuti, saya minta sudah saatnya untuk kurangi dosis steroidnya, karena kondisinya udah stabil banget. Gitu teman-teman. Oke, sambil menunggu kedatangan kalian semua, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sambil menunggu kehadiran teman-teman dan pertanyaan kalian, saya akan membacakan testimoni teman-teman kita yang lain ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkembangannya yang saya rasakan semakin bagus dok. Setiap hari sensasi semakin berkurang setelah sempat kehilangan hari ketiga kemarin. Berarti sekarang hari ke-9. Sudah habis 1,5 toples Terama. Madu imun masih setengah botol. Sensasi yang masih saya rasa sekarang, mulut pahit dan masam setelah bangun tidur. Gampang merasa lapar, benjolan perut masih. Berat badan sekarang 62 kilo, sebelum sakit 68, sebelum minum 5 sekawan 60 kilo, jadi udah naik 2 kilo. Mudah-mudahan ke depan semakin baik terus ya dok, amin. Tapi asal jangan berhenti, karena ini program jangka panjang, program 3 bulan. Jangan bolong-bolong, fokus pada program, sehingga tidak tergoda dengan yang lain. Kemudian alhamdulillah dok, cuma masih nyeri di perut saja, semua sudah berkurang dok. Mungkin kalau perihnya sudah hilang, mungkin sudah sembuh dok. Dok, berat badanku naik sekilo, nggak apa-apa ya dok? Obat psikiater sudah nggak dok? Berobat
kedua nggak terminum setelah minum Therama. Beliau sudah menghentikan obat psikiater karena sudah minum obat Therama. Alhamdulillah sudah nggak cemas. Ya alhamdulillah, haid yang kemarin nggak terlalu sakit. Terus saya USG, kata dokternya sudah makin mengecil miomnya. Miom pun ikut mengecil. Jadi kalau kalian menggunakan ramuan saya, penyakit plus-plusnya alhamdulillah bisa ikut berkurang. Kita tidak ada yang namanya grup hipertensi, grup kolesterol tidak ada, grup asam urat nggak ada, grup fatty liver tidak ada. Karena apa? Penyakit-penyakit penyerta ini sebetulnya bisa sembuh dengan program kita. Oleh karena itu kita tidak punya grup khusus itu. Tapi kalau grup ginjal, grup diabetes, grup jantung, grup empedu itu memang penyakit-penyakit yang sudah berat dan harus kita pantau. Apalagi grup radang usus kita pantau dan itu memang ada. Tetapi untuk penyakit hipertensi sebetulnya itu cukup mudah, untuk sakit asam urat cukup mudah, kolesterol cukup mudah. Oke ya teman-teman, sambil bertanya dulu ya kalian, nanti aku jawab lagi dari atas ke bawah. Aku akan bacakan beberapa testimoni teman-teman kita yang ada di grup pasien Dokter Ena. Alhamdulillah Kak, terus membaik, cuma badan agak greges sama tenggorokan sedikit sakit. Tapi kemarin sudah konsul di grup sama dokter, diminta kentelin Therama dan madunya saja. Ya memang pasti masih ada keluhan kan, nggak mungkin sehat sama sekali, pasti ada. Tapi secara keseluruhan mereka selalu ada perbaikan dan target kita 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas. Dok, tanggal 26 saya sudah 3 bulan, sensasi perut kiri atas masih berasa ganjel. Apa karena hiatusnya ya? Kadang suka begah juga. Kalau sensasi masih ada, itu berapa persen ya? Sensasi yang sudah hilang, rasa dingin, nyeri punggung, lemes itu sudah nggak ada. Jadi sensasi yang sudah hilang, rasa dingin, nyeri punggung, lemes itu sudah nggak ada. Kalau 2 bulan yang lalu saya nggak pernah berkeringat dok, dan rasanya dingin setiap hari. Alhamdulillah sekarang sudah banyak keringat dan nggak dingin walaupun musim hujan. Alhamdulillah badan udah enakan dok, buat dibawa kerja juga udah nggak lemes. Kemudian ini ada lagi ya, udah jarang migrain dok, biasanya migrain 2 hari sekali. Perut nggak sakit lagi, tinggal pinggang pegel panas dok, nyampe ke kaki sebelah kiri. BAB sehari 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Biasanya dulu 3 hari sekali BAB dan susah banget. Oke, Ibu Nuning Sri Mulyani, kolesterol 257, HbA1c 5,9, tinggi kepala sering pening. Mohon sarannya. Sarannya ikut program saya aja Bu. Program gunakan Dimas Kawan 3 bulan bersama saya, insya Allah akan membaik, insya Allah. Ikut program saya aja ya Bu. Kalau ibu gak mau ikut program, ikuti tips hidup sehat. Sebetulnya setiap saat saya selalu share ya, apa itu tips hidup sehat. Tapi nanti kalau ada yang belum tahu, boleh tanya apa itu tips hidup sehat. Sebetulnya gampang banget, saya tunggu pertanyaan kalian, nanti akan aku jelaskan apa itu tips hidup sehat. Secara mudah, ibu adalah lambung. Bentar, saya sakit lambung dok. Kalau habis makan tepung-tepungan and bubur beras. Lihat sebentar ya. Perih and panas. Oke. Ibu kalau ada sakit lambung, ada kolesterol, ada HbA1c mulai sedikit menaik, harusnya kan 5,7 ya. Silahkan ikut program kita saja Bu, biar tuntas ya. Program 3 bulan. Ini bukan program 1 bulan, jadi harus sabar. Jangan 1 bulan stop, 1 bulan stop, itu belum apa-apanya. Silahkan ikut 3 bulan dan gunakan 5 sekawan. Salam dari Subang tadi sudah, terima kasih. Kalau lambung yang udah kronis, apa suka nyeri ya dok perutnya? Mau kronis mau akut, namanya asam lambung, sakit lambung pasti perih, begah, kembung. Itu udah pasti. Dada panas kalau udah GERD, lidah putih itu kalau GERD. Kalau kronis itu nggak sembuh-sembuh Pak. Sembuhnya itu kalau minum obat sembuh, lepas obat sakit lagi. Nah itu artinya kronis. Tapi kalau masih sakit, sekarang sakit, istirahat, nanti membaik lagi, itu belum kronis. Apalagi minum obat, setelah minum obat selesai ya sudah, kambuhnya mungkin bulan atau 2 bulan lagi. Nah itu artinya masih akut. Kalau masih akut kayak biasanya terjadi pada anak-anak remaja. Kayak saya pernah juga karena minum Pocari Sweat terlalu banyak, perut menjadi seperti dijilat-jilat. Saya hanya mengobati selama 5 hari, membaik dan sampai sekarang nggak kambuh.
selama saya nggak nekat lagi minum Pocari Sweat di saat kosong 3 botol lagi. Nah itu disebut akut. Nah kalau sudah akut begitu pakai Teramah aja cukup bagus. Teramah saja, nggak usah macam-macam. Dan ini biasa terjadi pada anak-anak remaja. Tetapi kalau sudah ada kesemutan, kemudian ada kebas, kemudian ada telinga berdenging, kemudian ada nyeri pada punggung, apalagi pipi sudah berbusa, sudah diare, riwayat tipes, kemudian usus buntu, itu sih aku sarankan gunakan Dimas Kawan. Karena kalau kalian ngeyel menggunakan Teramah, kalian sendiri nggak akan sanggup. Kemarin ada dengan gejala radang usus, nekat saya hanya mau coba Dimas Kawan, mau coba Teramah. Kalau mau coba ya paket 1 bulan, nggak ada orang coba dengan hanya 10 hari membaik. Coba itu 1 bulan dengan kehidupan yang tepat, dengan konsep yang tepat, gunakan Dimas Kawan. Harganya juga murah kok sebetulnya. Dan benar beliau tetap ngeyel, nggak mau coba Dimas Kawan, cobanya Teramah, ya nggak berhasil guys. Detoksnya aja beliau tidak kuat. Nah gitu. Assalamualaikum dok, ikan siput atau pengaruh asam? Iya betul, madu ada promo, silahkan bu dicek ya, dilihat madunya, semua ada promo. Ini saya keluarkan mungkin ya, silahkan dicek ya. Cara mengurus lambung saya udah kronis, apa suka nyeri ya dok? Pasti nyeri kalau lambung, jadi udah saya jawab ya. Cara menguruskan berat badan dokter umur 56. Makan no karbo, tanpa karbohidrat dulu bu, coba. Jadi ibu hanya makan sayuran, buah, dan protein saja. Coba bu dilakukan, memang metabolisme berpengaruh ya. Saya makannya sedikit. Coba lagi. Tuh, promo-promonya udah saya keluarkan ya, silakan. Teman-teman kalau kalian ingin check out, silahkan minta vouchernya untuk dikeluarkan. Di keranjang kuning, kalau kalian ingin mencari Dimas Kawan, silahkan lihat di keranjang kuning. Cek profil saya, cek ke beranda, klik keranjang kuning, itu lumayan. Kalau mau ikut program, bagaimana caranya? Hubungi admin dulu ya bu, lihat di profil, lihat di profil, hubungi admin. Saya kalau ngomong klik itu jadi takut karena nggak boleh sama TikTok. Hubungi admin atau chat inbox. Jangan chat inbox ibu, hubungi admin langsung ke WA, nanti akan ibu akan diarahkan bagaimana untuk ikut program kita. Soalnya ini ada tim CS kita yang lagi sakit, jadi nggak bisa ya ibu, jadi langsung ke profil aja untuk mencari telepon kantor kita gitu ya. Dokter, usia saya 60, sudah bertahun-tahun saya minum vitamin E untuk kulit, apakah masih boleh minum sampai jangka panjang? Vitamin E itu pasangannya vitamin C loh bu. Vitamin E itu sebagai antioksidan. Ketika dia sudah bekerja mereduksi dirinya sendiri, menyetor oksigen ke radikal bebas, maka dia tereduksi. Nah, untuk membangkitkan vitamin E ini pulih kembali, biar maksimal kerjanya, gunakan vitamin C. Jadi biar maksimal pakai vitamin C. Apakah boleh jangka panjang? Boleh banget, asal nggak berlebihan ya, dosisnya nggak terlalu berlebihan. Tapi saran saya barengi dengan vitamin C supaya kinerjanya lebih maksimal. Kalau liver berminyak dok, apa obatnya? Obatnya temulawak kunyit dan gaya hidup sehat. Silahkan cek di profil saya, di highlight saya, gunakan resep asam lambung, itu sangat bagus untuk fatty liver. Dok, apa obat herbal penderita hipertiroid? Hipertiroid Anda bisa gunakan kunyit putih, bisa gunakan temu putih, dan juga bisa gunakan mengkudu, masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum. Semoga hipertiroidnya membaik. Jika tidak ada perkembangan, gunakan ramuan saya. Herdi, itu ada yang nanya, coba ya di follow up ke HTTP di Facebook ya, Facebook 1. Dok, makanan yang harus dihindari oleh penyakit gula. Untuk penyakit gula apa saja? Makanan yang pahit itu akan. Dok, makanan yang harus dihindari oleh penyakit gula, gunakanlah makanan yang bersifat pahit, dan tentu gulanya sendiri, karbonnya juga harus dihindari. Apa itu Dimas Kawan? Dimas Kawan itu terdiri dari Teramah 3 toples, ini aneka herbal ya guys. Kemudian ada probiotik, jadi 5 in 1, 5 komponen dalam 1 kemasan. Ini ada probiotik, isinya
bakteri baik multi-strain, nggak hanya satu strain, multi-strain, maka khasiatnya luar biasa. Dan juga ada garam magnesium sebagai penyumbang elektrolit, ini sedikit pahit dibandingkan garam laut pada umumnya. Kemudian juga menggunakan salah minyak zaitun ini sebagai anti radang yang sangat bagus karena mengandung omega 9 dan omega 6. Kemudian juga gunakan ini bubuk cacing yang banyak mengandung peptida dan kolagen untuk mempercepat tumbuh jaringan baru. Gitu guys. Jadi kenapa kalian regenerasi sel harus gunakan ini mas kawan? Agar hasilnya maksimal. Jangan coba-coba menggunakan Theramah kalau udah parah. Kalau asam lambungmu hanya perih kembung begah dan tidak harus menggunakan obat dokter, itu boleh-boleh saja menggunakan Theramah tok, Theramah only. Tetapi kalau sudah berbulan-bulan menghabiskan obat banyak, berjuta-juta, ganti dokter sana, ganti dokter sini, berhenti minum obat, sakit lagi, itu artinya sudah kronis guys. Gunakanlah mas kawan. Dan keuntungannya kalau gunakan mas kawan, artinya Anda perlu dibimbing, di bawah bimbingan saya, dipantau oleh saya. Tapi kalau masih kronis, masih ringan, masih akut, ringan, nggak perlu bimbingan saya. Silahkan gunakan Theramah, nggak perlu bimbingan saya, insya Allah itu juga akan sangat membantu, termasuk 3 sekawan. Tapi kalau ingin ikut grup, gunakanlah paket 1 bulan komplit 5 sekawan, maka ikut program 3 bulan bersama saya dan insya Allah akan berikan hasil maksimal. Tapi ini untuk kalian yang sakit asam lambung kronis. 5 sekawan itu obat apa ya dok, dan bisa beli di mana? Bisa beli di Keranjang Kuning. Aku keluarkan ya keranjang kuningnya ya guys. Sebentar, nih bisa beli di Keranjang Kuning. Nah, Keranjang Kuning, nih ada di Keranjang Kuning ya, kalau pengen tahu 5 sekawan. Oke, tunggu dulu teman-teman. Nah, udah ya, udah saya sematkan tuh Keranjang Kuning, bisa dilihat, silakan cari di Keranjang Kuning untuk 5 sekawan. Apa obat jantung bisa tinggal ganti obat, bisa ditinggal ganti herbal? Kalau jantung itu tidak serta-merta ditinggal ibu, ada yang dipakai, nanti kita lihat perkembangannya, semakin bagus maka semakin dikurangi dan akhirnya stop. Pasien saya ada yang gejala jantung menggunakan bisoprolol, kandersatan, dan juga menggunakan atorvastatin. Pertama kali sudah merasa baik, bisoprolol dilepas, setelah itu stabil. Setelah semakin bagus, hipertensinya pakai kandersatannya lepas, semakin bagus. Setelah ini sekarang sedang program untuk melepas atorvastatin. Karena apa? Kalau kalian terlalu sering menggunakan statin, biasanya trigliseridnya mudah naik. Ini sangat berhubungan dengan kinerja enzim asetil CoA. Asetil CoA ini tugasnya mengubah asam lemak menjadi kolesterol. Tetapi dengan atorvastatin atau golongan statin, enzim ini tidak boleh bekerja. Maka asam lemak ini dialihkan menjadi trigliserid. Oleh karena itu banyak banget di antara kalian yang sudah biasa menggunakan statin, kolesterolnya terkendali tapi trigliseridnya tidak terkendali. Oleh karena itu biarkan saja tubuh yang bekerja. Jangan di stop. Enzim-enzim itu memang Allah ciptakan untuk bekerja secara alami, tidak perlu diatur-atur oleh obat atau di stop. Biarkan saja tubuh yang mengaturnya. Oleh karena itu gaya hidup sehat wajib dilakukan sehingga tubuh lebih mudah kapan harus membuat kolesterol tinggi, kapan harus menggunakan trigliserid, itu jadi lebih mudah. Dan itu tentu butuh waktu yang lama. Itulah namanya regenerasi sel. Jadi kembalikan fungsi tubuh ke fungsi semula supaya terjadi kenormalan tubuh kembali gitu. Dok, kalau mau gabung gimana, Cor? Ntar dulu ya. Lima sekawan itu obat apa ya dok? Dan bisa beli di mana? Silahkan beli di Keranjang Kuning. Sakit kalium sama diabetes apa berhubungan dok? Iya dong. Orang yang kekurangan kalium itu berarti ususnya buruk, ginjalnya buruk.
sangat dipengaruhi oleh diabetes. Diabetes itu akan mengubah metabolisme. Jadi penyerapan kaliumnya menjadi gak gampang ketika kalian menderita diabetes. Karena apalagi kalian sedang mengkonsumsi obat-obat kalsium blocker. Itu semua akan saling mempengaruhi, menyeimbangkan. Jadi kalau sudah menderita diabetes, maka metabolismenya memang cenderung lebih kacau. Kemudian penyerapan kalium berkurang atau pembuangannya berlebihan, dan itu menyebabkan kekurangan kalium di tubuh. Program untuk mengurangi berat badan ada dokter? Ada. Kita punya grup gemuk langsing namanya. Boleh ikut nanti di program itu dan gunakan kopi hijau, dan nanti bisa cek di keranjang kuning ya. Keranjang kuning ya, kayak nanti diperbaiki ya, Her. Keranjang kuning untuk kopi hijau nanti bisa cek di sana, atau kalian juga bisa cek di profil saya. Nanti cek dulu ya. Itu di keranjang kuning ada. Sekarang belum lengkap, belum sempat kita isi, tapi nanti akan kita adakan. Atau lebih jelas kalian bisa tanya ke admin atau chat inbox atau chat pesan. Sering sakit mata, Dok. Sakit mata, sering sakit mata. Sakit mata tuh gimana sih? Gatal. Terus cekot-cekot, itu bisa glaukoma loh, Bu. Glaukoma terbaik gunakan akupunktur di daerah terdekat. Jam 1 saya ujian blog, Dok. Mudah-mudahan sukses ya ujiannya, selamat berjuang. Dok, babyku ruam popok udah pakai pepanten sama nourishing balm tapi makin parah. Gimana solusinya? Ibu gunakan sagu, tepung sagu. Coba ditampol sama tepung sagu, semoga cepat baik ruamnya. Dok, kalau mau gabung gimana caranya? Hubungi admin, Bu. Silahkan cek profil, cek HTTP bla bla bla, atau temui admin atau temui inbox, chat inbox atau chat pesan. Itu apa obatnya? Setiap hari nyeri terus. Itu apa obatnya? Setiap hari nyeri terus. Nyeri di mana? Nyeri di perut, asam lambung. Gunakan dimaskan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Apa obat jantung bisa ditinggal ganti herbal? Bisa, tapi pelan-pelan. Dok, kalau bubuk cacing pakai dimaskan harus dikonsumsi 3 bulan juga. Tergantung perkembangan. Kalau kalian asam lambungnya ringan, contohnya, tapi jangan mengembang juga ya. Contoh Ibu Fatmawati. Beliau itu punya riwayat pendarahan lambung loh, sampai muntah-muntah 3 kali. Keluar rumah sakit sudah bosen. Kemudian apalagi ya, asam lambung kronis, tahu kan gejalanya? Betul-betul hanya menggunakan 5 sekawan untuk 1 bulan. Berarti hanya menggunakan 1 pouch bubuk cacing, 1 botol bisa membaik. Separah-parahnya asam lambungmu, kalau kalian mengikuti program kita dengan tertib, manut, itu akan membaik. Tetapi jika sudah ada gejala radang usus, nah itu lain cerita. Itu agak sedikit lama, sedikit memusingkan saya. Tanda-tandanya udah ada nyeri di sebelah kanan menjalar ke pusar, menjalar ke pinggang, bukan belikat, pinggang. Nah itu sudah agak lama. Apalagi sudah pipisnya berbusa, ada fatty liver, perut seperti diremas, panas, melilit, BAB diare, sembelit, keluar darah, lendirnya banyak. Nah itu agak lama ya. Kalau contohnya buat Mufati tadi, muntah-muntah sampai 3 kali pun bisa membaik hanya dengan 5 sekawan tok. Tidak ada tambahan cacing, hanya menggunakan jus lidah buaya. Ternyata mengikuti program kita ya, bisa membaik. Bulan kedua nekat mulai icip-icip pantangan, karena sudah lama beliau tidak bisa makan apapun. Jadi nanti konsultasikan aja ke grup, nanti akan saya tentukan apakah Anda perlu tambahan atau cukup. Karena semua tergantung kondisi badan. Dok, saya sering nyeri punggung menyebar ke sebelah kiri ke tangan kiri. Dok, saya sering nyeri punggung menyebar ke sebelah kiri ke tangan kiri. Dok, saya sering nyeri punggung menyebar ke sebelah kiri ke tangan kiri. Itu kayaknya asam lambung kronis. Paket 5 sekawan bisa buat penderita jantung, dokter. Penderita jantung ada yang namanya paket jantung, lebih komplit lagi. Ya kalau jantung kan memang lebih berat ya, Bu. Biasanya jantung itu nggak hanya jantungnya yang sakit loh, Bu. Itu banyak banget yang harus kita perbaiki. Bahkan
Saluran cernanya pun harus kita perbaiki, jantungnya harus kita kuatkan, hatinya kita kuatkan. Jadi kalau pakai jantung ada tersendiri, jangan kemana-mana. Nanti akan ada ya Mas Herzis, pakai jantung di anu ya Mas. Nanti akan kita lengkapi ya, kita lengkapi di keranjang kuning. Dan nanti Mas Herdi akan hadir menerangkan apa itu paket timas kawan, apa itu paket jantung, apa itu paket empedu. Yang semuanya adalah untuk membangun tubuh kita semakin sehat. Yang penting kalian sabar. Pokoknya berdoa sama Allah, Allah izinkan saya bisa lepas obat satu demi satu dan pulihkan saya kembali seperti semula. Aku ikhlas ya Allah menerima segala takdirmu, dan aku akan berusaha untuk menjaga apa yang kau anugerahkan kepadaku. Berikan kekuatan untukku untuk itu ya Allah, maka berikan kekuatan untukku. Jadi berdoa sama Allah biar kamu bisa melampauinya. Maka ya Allah berikan kekuatan untukku untuk bisa melakukannya. Jadi gitu ya guys, berdoa. Kalian usaha, fokus, berdoa. Pasien saya itu gawat-gawat semua. Kalau bukan karena kesabaran mereka, tidak ada yang bisa sukses. Terus dokter, saya hari ini, nih tadi ada laporan, udah bagus kan? Dok, hari ini perut saya melilit sakit, terus pasti langgar pantangan. Iya, kemarin kondangan hanya makan sedikit. Ya namanya sakitnya memang parah. Melanggar sedikit aja, proses sakitnya sampai 3 hari nggak membaik. Ya, itu harus diikhlaskan teman-teman. Karena memang sakit seperti itu, dan kadang-kadang kalian tergoda kan untuk melanggar. Ya nggak apa-apa, sudahlah, ikhlaskan. Tergoda sakit lagi, kentelin aja teramahnya, kembali lagi memulai program lagi, dan insya Allah akan cepat membaik. Tapi bukan berarti itu untuk excuse ya, untuk pembenaran nanti juga akan baik, nggak boleh dong. Nanti perjalanan sembuh kalian semakin lama. Assalamualaikum dok, di susu dan ketiak ada benjolan, apakah ada ramuan untuk mengempeskan? Ada. Benjolan termasuk gampang. Tadi pagi tuh ada yang telepon saya, dok, beliau itu perawat. Tadi pagi telepon, dok, pasien saya benjolannya sudah hilang. Siapa namanya? Saya sendiri nggak tahu ya, beliau tapi saya nggak paham siapa namanya. Masya Allah, bener-bener hanya pakai paket 1 bulan bisa hilang. Iya dok, sudah hilang, sudah kopong, bahasa beliau kopong, sudah nggak ada, kopong, sudah hilang. Aduh, seneng banget. Ya itulah teman-teman, banyak banget hari ini tuh sebenarnya saya banyak mendengar cerita pasien teman-teman kita yang parah-parah juga mulai nggak sembuh belum, tapi sudah mulai membaik dari yang sudah berbulan-bulan tidak ada perbaikan loh, bertahun-tahun. Pernah nggak kalian mendengar seorang ibu yang diare sehari sampai 10 lebih, dan itu terjadi terutama pada malam hari di atas jam 1. Namanya tidur nggak pernah tidur malam, selalu diare 10, dan diarenya tuh ngocor, cor. Itu bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan udah ke dokter radang obatnya itu semakin membuat perutnya seperti tersilet-silet. Itu perutnya tidak dari rasa melilit, terus melilit. Kaki sudah linu semua, nggak bisa bangun. Dan itu yang menyarankan adalah anak kecil umur 12 tahun. Ma, coba pakai dokter Erna, siapa tahu cocok. Alhamdulillah ada perbaikan. Belum sembuh, tapi sudah berkurang, pelan tapi pasti. Belum sembuh, masih banyak PR, dan itu harus kita kerjasama. Bukan aku yang semangat tapi kalian nggak semangat, nggak bisa. Ayo kita sama-sama belajar. Memang belajar, kalau tanpa belajar kalian nggak akan ngerti nanti. Saya ingin kalian ngerti juga. Kita sama-sama belajar, sama-sama sehat bersama, dan itu membuat kita jadi semakin semangat untuk sehat gitu. Assalamualaikum dok, susu dan ketiak ada benjolan. Dok, saya umur 26 tahun, tinggi badan 163 dan berat badannya 30 kg. Cara menambah? Ibu ada penyakit kronis nggak? Kalau ada penyakit TBC, ada penyakit asam lambung, ada penyakit diabetes, ada penyakit ginjal, ada penyakit jantung, atau ada penyakit kronis lainnya, sembuhkan dulu penyakitnya, maka berat badanmu akan naik. Jika kamu tidak punya penyakit kronis, kamu harus nge-gym. Nge-gym itu akan menambah massa tubuh, massa otot tubuh. Jadi tubuhmu sehat karena ototnya yang membesar, bukan karena lemaknya yang menumpuk. Lemak kalau sudah menumpuk dah menimbulkan masalah baru dah. Bukannya gemuk, kurus lagi karena terkena diabetes, terkena sakit liver dan lain-lain. Oke. Dok, kalau dada bagian samping kayak ditusuk-tusuk, ini khas gejala asam lambung kronis. Sembuhkan asam lambungmu. Bu dokter, kalau minum obat gurah bahaya nggak? Nggak bahaya. Dok, izin follow ya, monggo dengan senang hati.
Dok, saya perjelaskan badannya gemetar, lemes, susah tidur, perutnya panas ke ulu hati. Apakah dengan 5? Ini jelas gejala asam lambung kronis. Silakan gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Silakan check out di keranjang kuning, sudah saya keluarkan. Dan setelah itu hubungi admin. Oke? Dok, kalau bagian dada terasa nyeri itu kenapa ya? Tapi bagian perut aman. Memang aneh tuh GERD ya. Pernah ada seorang pasien yang gejalanya hanya sering radang tenggorokan. Periksa ke dokter THT sampai 9 dokter THT, hanya 1 yang mengatakan Anda terkena asam lambung. Dan setelah diobati beres. Jadi memang begitu Bu, asam lambung sekarang itu gejalanya lucu-lucu. Nyerinya hanya nyeri punggung, gak ada rasa nyeri perut, gak ada. Hanya nyeri punggung. Diobati asam lambung, membaik punggungnya. Jadi sangat mungkin itu ada asam lambung. Dok, kalau bagian dada terasa nyeri itu GERD. Sebelumnya sudah berobat untuk penyakit TBC selama 6 bulan dan sudah bersih dok. Berat badan setelah berubah. Oke, kalau memang sudah bersih, Anda bisa gunakan 3 sekawan. Ini menambah nafsu makan loh guys. Temulawak kunyit ini 3 sekawan. Dan ada yang namanya nih probiotik. Kenapa harus menggunakan probiotik? Karena obat TBC akan menghabiskan mikrobiota di usus dan penyerapan makanan di usus sangat dipengaruhi oleh keberadaan mikrobiotanya. Sayangnya obat TBC itu sudah menghabiskannya, membabat. Nah, kita supply dengan probiotik multistrain dan tentu mineral. Ini mineral ya, bukan ngomongnya jangan garam. Ini yang kita ambil mineralnya. Ini multi mineral. Mineral ini akan mensuplai keseimbangan nutrisimu dan memudahkan terjadinya penyerapan. Jadi kalau ingin gemuk, gunakanlah 3 sekawan. 3 sekawan dan nanti ikuti program kita. Semoga kamu menjadi sehat kembali dan mudah gemuk. Oke ya. Minimal 3 sekawan. Tetapi kalau mau lebih pas, sebetulnya 4 sekawan B. Kalau ingin program bersama saya bukan 3 sekawan, sorry. Karena 3 sekawan hanya 10 hari. Tapi gunakan 4 sekawan B, program untuk 1 paket 1 bulan. Nanti ikut program bersama saya dan akan saya tuntun pola makannya. Pola makan bisa berubah-ubah loh guys. Tergantung respon tubuhmu. Jadi antara satu dengan yang lain akan berbeda-beda tergantung respon tubuhnya. Dan itu akan bisa terpantau nanti di grup asam lambung saya. Dok, kalau bagian dada rasanya nanti hanya naik 3 kilo. Oke, semoga nanti ikut program kita bisa naik karena kita perbaiki ususnya juga. Sudah pasti mikrobiotamu habis karena terlalu lama minum antibiotik. Tapi bisa nggak timbul normal lagi? Bisa dong. Kita gunakan tadi. Ibu bisa menggunakan 4 sekawan B. Ada di keranjang kuning. Nih, aku keluarkan ya keranjang kuning. Ada di keranjang kuning 4 sekawan B. Tuh, ada di keranjang kuning ya. Saya susah makan dok. Susah makan karena apa? Ada asam lambung kronis atau punya sakit kronis lainnya, tapi Anda normal. Kalau normal saya susah makan dok. Kalau normal tidak ada penyakit kronis, gunakan Terama. Ini ada temulawaknya, ada kunyitnya. Ini akan nambah nafsu makan kalian. Tetapi kalau Anda punya asam lambung kronis susah makan, wajar. Karena hormon lapar, grelin, itu dikeluarkan oleh lambung. Nah, kalau lambungnya sakit, bisa nggak dia ngeluarin hormon lapar? Nggak bisa. Maka kamu susah makan, nggak ada rasa lapar. Gitu guys. Di saluran kemih ada darah dan darah putih, ada pasirnya. Apa itu termasuk? Kalau dibiarkan bisa menjadi batu ginjal. Awalnya begitu Bu. Kristal-kristal dulu dikumpulkan, kemudian sering kurang minum, terjadi dehidrasi, maka itu pasti akan numpuk nanti di ginjalnya. Punya riwayat lambung tapi nafsu makan nggak ada. Ya kalau orang riwayat lambung pasti nggak punya nafsu makan, karena yang sakit lambungnya, maka hormon grelinnya nggak bisa dikeluarkan. Gitu ceritanya. Oke teman-teman, cara seduhnya nanti cara pakai 5 sekawan akan dibantu oleh admin. Hubungi admin, nanti akan dibantu cara pemakaiannya. Silahkan hubungi admin, tapi tentu harus dibaca ya Pak, karena komunikasi kita kan lewat chat, lewat membaca. Kalau tidak dibaca ya pasti terlewat. Itu komplit, admin akan beritahu cara pakainya.
Dan kalau lewat live tidak untuk membahas aturan pakai, lebih baik tanya masalah kesehatan, apa, mengapa, dan solusinya. Nah, itu lebih bagus. Kalau cara pakai mah itu gampang, tinggal baca aja, ikuti, insya Allah itu lebih mudah. Obatnya apa ya dok untuk menghilangkan pasirnya itu? Untuk menghilangkan pasir, gaya hidup sehat. Apa itu gaya hidup sehat? Kalian harus paham. Yang kedua, banyak minum, minimal 3 liter per hari. Yang ketiga, gunakan akar alang-alang, gunakan daun salam, gunakan temu kunci, masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum dalam 1 hari. Tiga-tiganya harus dilakukan secara bersama-sama, jangan pilih salah satu. Kalau pilih salah satu kurang efektif. Tiga-tiganya harus dilakukan, maka resiko terkena batu ginjal akan hilang. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Jangan kemana-mana. Habis ini Mbak Getris, sorry kok Mbak Getris. Erdi udah siap ya? Habis ini Mas Hadi akan hadir untuk menerangkan apa itu 5 sekawan, apa itu paket empedu, apa itu paket jantung, dan masing-masing fungsinya apa, juga gejala-gejala asam lambung, dan bagaimana cara kalian bisa mengikuti program 3 bulan bersama saya. Silahkan hubungi admin, nanti Mas Herdi akan menjelaskan bagaimana caranya. Halo Mas Herdi. Oke, sambil menunggu kedatangan Mas Herdi, aku akan bacakan beberapa testimoni teman-teman kita. 2 minggu setelah minum 6 sekawan, saya sempat BAB 5 kali. Setelah itu sedikit saya encerkan, sekarang BAB sudah normal. Saya sudah tidak berdebar jantungnya dan sudah tidak minum bisoprolol lagi. Tensi 135/85. Apakah masih harus minum kandersatar? Nggak perlu. Ini jawaban saya. Tunggu ya Bu, sampai stabil. Assalamualaikum Bu Dokter, alhamdulillah baik dan saya masih semangat 211 dan rutin minum teramanya. Di hari pertama pas minum perut rasanya panas dan itu cuma beberapa menit saja. Dan saya mau minum mulai dari hari Minggu dan berarti saya minum udah 5 hari. Dan alhamdulillah udah ada perubahan, yang tadinya ada kebas, alhamdulillah sudah hilang. Dan yang tadinya kelingan juga sudah hilang. Pokoknya saya alhamdulillah banget Allah pertemukan saya dengan Ibu Dokter dan Terama ini. Alhamdulillah Bu Dokter, pokoknya semakin hari semakin membaik dan masih tetap semangat sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ini disebutkan tak nol ya. Kenapa? Bukan karena sinyal ya?